Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Febriani dari kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis jurnal. Tugasnya yaitu menganalisis jurnal. Baiklah, di sini ada sistematika penulisan jurnal ilmiah. Ada judul, penulis, koresponden, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode dan bahan, hasil riset, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, baiklah di sini saya memilih jurnal tumbuh kembang, kajian teori dan pembelajaran PAUD, jurnal PG PAUD Ekip Universitas Sriwijaya. Yang pertama ada judul. Pada judul ini, stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19 di RT 09 Desa Sako Banyuasin. Judul yang tertera sudah menjelaskan tentang isi artikel yang akan dibahas sesuai dengan teori-teori yang relevan. Jumlah kata pada judul ada 16 kata, sehingga tidak terdapat kata klise dan judul dapat dipahami. Selanjutnya ada penulis. Artikel pada jurnal ini ditulis oleh dua orang yang bernama Tiara Helvianis dan Mahyumi Rentina. Untuk penulisan nama pada jurnal sudah sesuai karena di penulisan nama tidak mencantumkan gelar. Selanjutnya koresponden. Pada jurnal ini penulis melengkapi dengan alamat koresponden seperti dengan adanya email tira-helvianis210499@gmail.com. Selain itu ada juga nama lembaga dan program studi penulisan jurnal program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, serta terdapat ISSN 2355 sampai 7443, media cetak ISSN 2657 0785, media online. Selanjutnya abstrak. Pada bagian abstrak, penulisan telah sesuai dengan menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penulisan pada bagian abstrak terdapat penjelasan singkat mengenai isi dari latar belakang, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak juga telah ditulis dengan benar, memiliki satu paragraf dan berisikan 200 kata. Selanjutnya kata kunci. Pada bagian kata kunci, penulis telah membuat dengan makna yang jelas. Kata kunci dibuat untuk mempermudah pembaca mengetahui isi penting apa yang ada di dalam artikel jurnal. Terdiri dari 3-5 kata. Istilah yang terdapat pada artikel ini stimulasi perkembangan berbicara anak usia dini COVID-19. Selanjutnya pendahuluan. Di sini pendahuluan berisi tentang permasalahan dan ruang lingkup. Selanjutnya masalah perkembangan bahasa anak di masa pandemi COVID-19. Ruang lingkupnya stimulasi perkembangan sejak dini. Selanjutnya bagian pendahuluan berisi pendapat atau argumen kenapa penelitian ini dilakukan. Perkembangan berbicara anak perlu untuk dilatih secara terus-menerus melalui stimulasi agar anak dapat berkomunikasi, berinteraksi dengan teman sebaya, serta menyiapkan anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Stimulasi yang diberikan kepada anak meliputi bermain bersama teman sebaya, mengajak anak jalan-jalan, serta mengunjungi tempat bermain yang dapat merangsang perkembangan berbicara anak. Namun pada kenyataannya, sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, orang tua dan anak mengalami keterbatasan dalam melakukan suatu aktivitas yang biasanya dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian terdapat pada paragraf. Penelitian menjelaskan bagaimana stimulasi yang tepat untuk perkembangan berbicara anak saat masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan stimulasi perkembangan berbicara anak usia 2-3 tahun selama pandemi COVID-19. Selanjutnya metode dan bahan.
Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi tak berstruktur, dokumentasi, dan menggunakan triangulasi, teknik mengenai perkembangan berbicara anak 2-3 tahun. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif Miles dan Huberman, meliputi mengumpulkan data, dianalisis, melakukan coding, mendeskripsikan data dalam narasi singkat, dan menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan hasil penelitian. Jadi menurut saya peneliti telah menjelaskan tentang bagaimana prosedur penelitian secara jelas dan naratif pada bagian metode penelitian tersebut. Baiklah, selanjutnya hasil riset dan pembahasan. Pada artikel jurnal ini, hasil dan pembahasan digabung menjadi satu. Di bagian hasil riset dijelaskan dengan bentuk verbal dan dipaparkan dalam bentuk tabel berupa penjelasan tingkat pencapaian dan stimulasi perkembangan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian, di bagian pembahasan implikasinya, pada hasil penelitian sudah dijelaskan di bagian pembahasan, akan tetapi di bagian pembahasan tidak terdapat hasil analisis yang telah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, simpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis telah membuat secara rinci dan jelas, akan tetapi sayangnya penulis tidak menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari hasil pembahasan yang sudah diteliti. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Pada artikel jurnal ini sudah terdapat ucapan terima kasih, ditulis dengan kalimat yang sopan, dan ucapan terima kasih ditujukan kepada yang berkontribusi langsung pada riset dan penulisan jurnal. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka sudah memuat semua yang dipublikasikan, yang direferensi secara langsung. Daftar pustaka ditulis menggunakan style APA atau American Psychological Association. Baiklah, itu saja analisis jurnal yang dapat saya analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.